Kalau boleh saya sebutkan di antaranya potensi di Wida juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbul Widal di acara Baraya Widal Podcast. Baraya sekalian, podcast hari ini atau episode ini kita kedatangan tamu. Dua. Kita datangan dua tamu. Bukan siapa-siapa sih ini. Masih saudara. Masih kumpulan kita juga. Tapi kita akan mengulik, kita akan berbicara tentang apa sih peranan remaja di Sukabumi untuk bisa membangkitkan kreativitas, ekonomi, segala macam yang penting positif. Kita bahas dengan mereka. Kita sambut Doni Rahadian dan Septa. Waduh, Mang. Siap, Damang. Alhamdulillah. Bro. Mang, kegiatan sekarang apa ini kegiatan selama ini? Seperti biasa aja. Nyopet. Melatih. Onteng. Jodoh udah berhenti. Berhenti saya. Nyopet beres. Kepala copet. Paling eta naik jabatan. Jabatan. Gimana Bang? Apanya tuh? Kegiatan sekarang ini. Kegiatan seperti hal biasa aja kita seperti Kang Mus bilang freelance yang penting menghasilkan. Karena apa? Menurut saya zaman sekarang itu tidak musim bekerja. Karena bekerja ngageng ulin. Oh. Jadi ada judulnya ulin tapi menghasilkan Itu yang penting. Yang pentingnya positif memangnya. Betul sekali. Terus dulu kan Amang itu masih seorang atlet lah di bidang tinju ya kalau nggak salah ya tinju. Sekarang gimana tuh perkembangan tinju, masih terus apa sekarang melatih atau gimana? Untuk global ya. Di situasi corona seperti ini mungkin kita masih tetap berlatih, cuman dalam pertandingan terbatas. Ya. Karena mungkin pandemi itu kan, entah segi anggaran, entah apa, cuman kita pada teman-teman atlet tetap mengoptimalkan latihan karena sebentar lagi Porda, Bu. Porda kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri gitu kan. Bapak kualifikasi BK Porda gitu kan. Oh, berarti sekarang Amang itu melatih ya? Melatih. Cuman sekarang lebih konsepnya individu. Individu. Siapa yang kontak, saya datang ke rumah yang privat ya, privat. Privat. Terus murid sudah berapa orang nih? Murid ya. Atau ada yang potensial dan itu orang Sukabumi semua? Sukabumi semua potensial. Saya mengajar SMP ke bawah. Karena apa? Saya cetak mentalnya jadi mental atlet, Bos. Kalau mental atlet kemanapun dibawa mantap sekali. Dalam artian begini, kalau kita mental cuma pemain jalanan, begitu tersentuh orang, down. Tapi kalau mental atlet, kita mempersiapkan diri, gitu kan. Kita mengukur kemampuan orang, kita mengukur kapasitas orang, dan mengukur diri sendiri. Jadi yakin tidak akan berbuat yang lain-lain. Gitu kan. Ini nih Mang, misalnya ini orang awam tapi dia punya keinginan untuk menjadi atlet tinju gitu. Betul. Apa sih yang harus disiapkan itu? Satu aja, kemauan. Kemauan yang keras. Tidak lebih, kemauan yang keras. Mau berlatih dengan keras, itu aja tambahannya. Kemauan dan mau berlatih dengan keras. Selebihnya biar kita urus gitu kan. Paling bagus itu untuk tinju dari umur berapa kita mulai, Mang? Paling bagus ya kelas SD lah. SD kelas teknik 3, dasar berarti itu ya. Kelas 3 lah, kelas 3 sampai jenjang potensi gitu kan, SMA. Biasanya kalau anak-anak SD itu dulu kan nggak pernah dikasih, tapi sekarang malah disodorkan sama orang tuanya. Sering protek diri untuk mereka gitu kan. Tidak hanya wanita, tidak hanya laki-laki, wanita pun, anak cewek pun banyak. Gitu. Emang ada itu. Alhamdulillah ada beberapa orang gitu. Nah, Om, bentuk edukasinya tuh biar teman-teman pada tahu bentuk edukasi saat Om private mereka seperti apa tuh, Om? Ya rajin berlatih aja. Jadi lebih ke fisik nih, tapi ada pelajaran secara materi gitu. Kita lebih pendekatan personal aja. Kan kadang-kadang begini ya, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Saya mengkampanyekan tinju pada orang tersebut bukan hal fisiknya, bukan hal baku cabutnya gitu kan, tapi hal tentang bagaimana dia mencari tinju, seni dalam bertinju gitu kan. Nah, berarti edukasinya ke situ ya. Ini kan biasanya gini, setiap karakter orang gitu ya, ketika dia punya suatu kemampuan, terus merasa jago, kadang-kadang suka ya kalau mentalnya nggak dibina itu biasanya di jalanan itu jadi betul sekali. Cek orang Sukabumi nggak jago jadinya. Nah sekali. Ini kendala Amang dalam menghadapi siswa yang seperti itu gimana?
itu naluri ya, kadang-kadang manusiawi, mohon maaf, manusiawi. Kadang-kadang orang yang belum bisa baru pegang sarung tinju aja udah merasa bagaimana, tapi udah kita perkenalan sama tinju, oh ternyata tinju itu untuk megang satu sarung tinju pun cukup berat, karena bebannya apa? Sebelum memegang sarung tinju, mereka tuh harus tahu bagaimana cara menggunakannya dulu. Saya latih teknik, saya latih fisik, baru udah 3 bulan saya kasih sarung tinju. Jadi kalau misalkan orang awam baru mengenal tinju nggak jago gitu ya, hal yang wajar. Tapi kalau udah mengenal tinju, cenderung akan drop. Justru emosi. lebih low profile ya Om ya. Lebih low ya. Betul sekali gitu. Tapi selama mengajar atau melatih anak-anak seperti itu, ada nggak siswa yang seperti itu? Banyak. Semua, termasuk mohon maaf diri saya pun dulu begitu. Karena disebut wah ini anak tinju nih ya, mohon maaf ya anak tinju. Pengennya gimana gitu. Tapi kalau udah mengerti tinju, sering drill, sering sparring, oh ternyata begini. Kena pukul tuh begini gitu kan. Kena counter pukulannya seperti ini. Makanya daripada kita dipukul orang, lebih baik jangan cari masalah. Itu kalau untuk di dunia luar. Tapi kalau untuk di dalam tinju, sebelum dipukul kita harus mukul gitu. Daripada kapukul ti heula. Atuh ngeusan kapukul ti heula maka. Om Andren. Benar-benar. Jadi manusiawi ya Om ya, masalah itu. tentang attitude seseorang yang dia belajar tinju terus nggak jago umum ya. Kebanyakan kayak gitu. Betul berarti. Sekali. Karena saya sering apa? Oh ini anak mulai mincrak ya. Saya banyakin pukul pet. Lu mau sparring? Yaudah, saya cari lawan tanding yang Nah, diketukeun ya. Lu di lapangan nggak pernah ada yang nolong. Makanya latihan yang baik, latihan yang benar, jaga diri, jangan sampai sombong gitu kan, jangan sampai urakan, kecuali dia jual kita borong gitu. Benar. Kalau saya konsepnya kadang-kadang keluar ya perilaku, attitude yang spontan jalanan, tapi itu untuk kebaikan semua. Jangan sampai mulai, jangan sampai menduluin, kita low profile aja gitu kan. Kecuali memang di ring ya. Kecuali dalam ring. Kalau di ring kan motonya Jangan low profile kalau di ring ya. Dalam ring itu kan kita motonya apa? Jadilah satria. Dalam tinju itu motonya apa? Jadilah satria di dalam dan di luar ring. Artinya apa? Kita tuh kalau di dalam ring harus mengungguli lawan, bukan melumpuhkan lawan, mengungguli lawan bagaimanapun caranya. Yang raja KO, yang tekniknya bagus, yang counter, yang fighter, kita unggul di atas dia. Tapi kalau di luar ring, kita jadi satria. Satria di atas di luar ring. Jangan sampai istilahnya kita di luar nggak jago gitu ya. Cari masalah, tetap aja kita sisi kemanusiaannya, sisi attitude kita dipakai di luaran. Iya kan, berarti pikirannya gini, kalau kesatria kita punya jurus, sedangkan lawan kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa lah. Masa kita mau berlawan atau bertanding dengan orang yang nggak bisa apa-apa mungkin gitu. Yang penting dianya yang nggak rese ke kita gitu kan. Nah, gini lah, orang yang mempelajari bela diri apapun itu, mau tinju, MMA, apapun itu bentuknya bela diri. Satu, kedua, orang yang terlatih biasanya akan lebih hati-hati untuk menyentuh lawan dalam arti kontak fisik ya. Karena apa? Boleh saya garis bawahi, kalau manusia itu makhluk lemah. Karena sentuh sekalipun bisa jadi urusan. Kalau fisiknya nggak kuat, pukul ulu hatinya, udah beresan. Pukul rahangnya, beresan. Bengok. Jangan cari masalah. Hidup itu jangan pernah cari masalah, carilah kawan. Gitu. Dan cari uang yang penting. Gitu. Nunggu gue main Om, pengen tahu nih Om. Saat siswa masuk ke Om nih ya, dia course secara private gitu ya. Biasanya dari siswa usia anggap kelas 3 SD tuh. Tuh. Dia sampai final bisa jadi petinju tuh berapa lama biasanya Om? Itu pukul rata aja. Usia ya, biasanya kan kalau misalnya Grid ya. Ya, kalau kadet itu kan belasan tahun ya, kelas kadet itu pemula ya. Nah. Kelas kadet belasan tahun antara SMP ya 13 atau berapa, masuk dulu kadet gitu kan. Tapi biasanya anak kecil yang sering dilatih olahraga bela diri, mentalitasnya terbangun. Dalam istilahnya kesatria, gitu kan. Siap bertanggung jawab. Biasanya terbentuk hal-hal positif gitu kan. Kita mengarahkannya sangat mudah dengan anak yang dibiarkan begitu saja gitu. Oh gitu. Simpel sebetulnya. Masih banyak terus menurut Amang perkembangan dunia olahraga khususnya tinju di Sukabumi sekarang gimana tuh? Adakah program-programnya atau banyakkah program-program dari pemerintah atau gimana perkembangan tinju di Sukabumi itu? Program pemerintah ada banyak, cuman kan kita juga tidak mau ngambil resiko ya karena pandemi seperti itu. Ya kita harap maklum lah. Yang jelas
untuk saat ini mungkin kita hanya berlatih menyehatkan diri aja. Selebihnya mungkin bonusnya protek diri aja, karena kan mohon maaf ya tanda kutip sekarang banyak geng motor apa segala macam. Kalau kita istilahnya tidak punya protek diri, minimal lompat aja lah gitu kan. Bener Om. Minimal lompat gitu, bisa lompat. Kita bisa nyelamatin diri. Ulah oke lompat oke. Iya betul gitu. Berarti Om, si COVID ini resikonya lumayan nih. sakti. Dampaknya nya. Sakti, Eleh ku sakti. COVID sadaya ge da. Eleh, saya. Heeh, asli. Asli bener ya Om ya. Betul Berarti sekali. kegiatan Om di tinju ge iya pisan ya. Terhalangi, tersendat. Cuman kalau kita makan bukan ngerjaannya bukan jadi atlet lagi ya, membangun mentalitas saja. Mentalitas fisikalnya, jangan jadi manusia cengeng. Jangan menjadi istilahnya manusia penakut. Karena apa? Yang cengeng sebetulnya yang di luar sana lebih perih gitu kan. Kehidupan di luar sana lebih perih. Dalam artian apa? Saya mengajarkan pada anak-anak di saya, kamu belajar tinju aja sudah begini. Bagaimana kamu mau mau keluar dari kehidupan luar? Sangat perih gitu kan, di roti seperti apalah kita bisa bayangkan gitu. Karena hidup ini perih. Perih bro gitu. Jadi kudu minimal ya nggak bisa lah gitu, bisa menjual diri nantinya gitu. Untuk minimal sih lebih kudu. Kudu. Ya harus bener kata si Om. punya apa sih yang bisa kita potensikan dari diri kita Betul, itu yang penting ini. potensikan. Nah ini untuk saudara Septa nih, aduh ini Ini ketua 7 anggota Widal ini. Community nih. Anggota Widal ini. Ini program-program dari Widal ini gimana ini? Enggak kenalin dulu Bah. Dia di bidang 7 nih. Oh iya. Dia bukan megang ya. Ketua di Maksudnya divisi di unit apa, 7. divisi apa gitu. Ya, perkenalkan nama saya Septa Rajib Bagja ya. Masya Allah. Saya memegang divisi informasi teknologi dan multimedia. Ya, kalau itu di bidang 7 gitu ya, ketua 7 kalau lebih lengkapnya itu. Di sini saya mempunyai wakil dan 2 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, Kalau nggak salah berarti benar. Nah, wakilnya nggak ada di sini ya. Nanti kalau suatu saat diundang lagi ke sini pasti ada lah. Iya. Lebih eksklusif mungkin. Yang kayak mah Enggak, pas kalau nggak salah program konten podcast ini juga programnya tapi heula divisi 7. tong tarik teuing orang ngomong gitu dia. Kumaha Om Ya. kegiatan divisi 7 di Widal sekarang? Ya, untuk kegiatan mungkin untuk sekarang masih di medsos ya. Tentang apa namanya itu, tentang menaikkan tiap hari harus ada konten-konten yang menjadi apa namanya itu teh. Intinya buat naikin si Widal ya. Si intinya. komunitas Widal. Jadi, Bukan komunitas ya sekarang. ya lebih ke Organisasi ya sekarang ya. organisasi. Ya mungkin lebih banyak ke ininya acaranya ya di bidang Teknologi sama multimedia ya. Jadi intinya untuk divisi 7 itu mengelola tentang multimedia, semua program Widal yang ada di Widal. Nah, divisi 7 yang menginformasi dan mengedukasi ke masyarakat. Program-programnya. Seperti itu mungkin ya. Rada riut. Soalnya ya ketua umumnya diharupna. Kembali ke Mang Doni. siap, brother. Mang, apa sih cita-cita Amang gitu ya? Khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk remaja Sukabumi, pengennya seperti apa gitu remaja itu? Dalam dunia tinju atau Dalam dunia olahraga dulu yang olahraga. Amang geluti gitu lah. Kalau saya untuk pribadi saya simpel saya. Sebelum mohon maaf agak istilahnya ke masalah kolbu sedikit. Nggak apa-apa Om, nggak apa-apa. Saya ingin berguna untuk sesama manusia bagi orang lain karena Umumnya apa? ya, Betul umumnya. sekali, hidup kita cuma sementara, bro. Benar. Bro. Kenapa enggak kita buat Kalau Om, istilah ayah besar? sorban tuh. Iya rada tauhid ya. Terus Om. Kita istilahnya ingin pribadi hidup saya lebih berguna lagi. Kita hidup sebentar. Kenapa enggak gitu kan? Esok lusa kita mati, kebaikan kita yang kena-kena. Iya. Untuk Sukabumi saya ingin khusus tinju atau olahraga yang lain lah, khususnya olahraga. Saya ingin punya bapak angkat. Kalau dulu kan kita punya Pak Musli ya, notabene bapak angkatnya Pertina gitu kan, kita disupport. Oh iya, segala Pertina, macam. tinju itu, Om. Betul sekali. Betul. Maju sampai mohon maaf petinju Sukabumi itu ada yang latihannya di Sukabumi tapi main di kota luar. Karena apa? Karena bagusnya Sukabumi. Tahun 90 gitu kan sambil 2000 terakhir 80 2000 Sukabumi itu paling bagus. Banyak ya potensi-potensi terus atlet-atlet yang keluar juga ya. Kalau boleh saya sebutkan di antaranya potensi di Widal juga banyak gitu kan. Satunya pernah jadi juara nasional kan Kang Betul Teddy ya. sekali, Kang Teddy Widal. Nah, Kang Ade itu. Widal, Benar. Kang Ape, gitu Benar. kan. Siapa lagi banyak kan Banyak. Acun di senior kita Iya. semua. Mereka itu juara-juara gitu. Karena apa? Pemerintah, mohon maaf pemerintah
tidak menyalurkan. Ini atlet ini udah kalau udah pensiun kemana larinya? Betul. Kemana Minimal dapat larinya? pensiunan ya Betul. sebagai atlet. Minimal penghargaannya diangkat jadi pegawai negeri. Karena mohon maaf, karena hanya dengan pengakuan seperti itu memanusiakan atlet. Betul nggak? Betul. Kalau di kota luar gini Kang Bo, orang-orang jalanan seperti kayak ini daripada bikin rusuh, ditarik lu TKK, tenaga kerja kontrak. Mau di Kasat Pol PP, mau di Disub, mau di ayo TKK dulu. Kamu tunjukin karir kamu yang terbaik dalam dunia olahraga kamu, diangkat. Alhamdulillah teman-teman saya ada yang jadi camat, jadi lurah, jadi pegawai negeri. Itu di Sukabumi atau bukan di Sukabumi? Di luar. Di luar ya. Di kita juga ada, cuman sebagian gitu kan. Ada Kang Budi Permana, di kita di Disub, Kang Peron gitu kan. Adalah sebagian. Cuman kalau konsepnya di kota luar seperti itu. Jadi itu bisa mengentaskan kenakalan remaja Kang Bo, gitu kan. So, olahraga, kalian berikan potensi terbaik untuk kota kamu. Ada apa namanya istilahnya reward khusus dari kita minimal TKK. Kan jadi TKK ada pengharapan. Motong nih Om, berarti Ari di sana mah diapresiasi ya. Betul sekali. Sebagai atletnya. Udah jelas mereka bawa bibit ke depan sekali. lebih maju lagi dan pelatih pun diapresiasinya. Bukan hanya penghargaan berarti tapi penghidupan. Eta dan pentingnya mah bentuk dari penghargaannya itu kan penghidupan buat si atlet tersebut gitu. Simple. Kita seringlah dapat bonus apa segala macam, tapi dalam event tertentu. Tapi kalau di luar itu penghidupan semua ketutup gitu. Kan kalau bonus temporari ya. Mudah-mudahan seminggu gebeak. Gitu kadang kan. sapoe Kudu buka bagi deh. Encan japuk. Bener. Mudah-mudahan ya Om ya. Ucapan Om barusan didengar sama banyak orang dan akhirnya saya yakin para pemangku kebijakan di kita sangat menginginkan sekali hal tersebut gitu kan, daripada sekarang nerima pegawai yang nggak jelas. Sebetulnya udah pernah menginjak ke situ nggak sih Sukabumi? Sempat ada gitu kan. Kan dulu kan tadi Pak zaman Pak Musli seperti itu. Sekarang kan si Om kan harapannya seperti itu. Berarti ada tanda kutip dong. Berarti tidak terrealisasi 100%. Enggak. Kalau sekarang kalau dulu kan sering waktu saya jadi atlet ya, sekarang saya bagaimana caranya mendidik atlet yang terbaik. Jadi komunikasi saya terputus sampai situ. Oh gitu. Putus sampai situ udahlah. Kalau birokrasi mah ada lagi urusannya yang lain gitu kan. Bukan bidang kita ya. Bukan bidang kita. Tupoksinya aja gitu. Kalau saya minimal tugas saya di masyarakat, kamu kudu punya mental yang kuat, punya mental yang baja. Untuk apa? Untuk sebelum kamu melangkah keluar ke lapangan gitu, ke jalanan gitu kan. Kalau mental kita kuat, jasmani kita kuat, pikiran juga kita sehat gitu kan. Pasti. Mohon maaf, banyak kan lihat mohon maaf bukan pemuda, anak-anak kita lem apa segala macam. Saya nggak mau seperti itu gitu kan. Saya mau seperti itu. Hal manusiawi kan, kalau misalkan saya menerapkan pada teman-teman atau anak didik saya, harus punya mental kuat, harus punya mental baja. Jangan diikuti seperti ini gitu kan. Manusiawi sekali kan? Karena saya dididik dulu sama senior saya di Tipar seperti itu. Almarhum Kang Dayat. Kalau saya sebut namanya, beliau itu bukan hanya guru saya, bukan hanya guru tinju, tapi guru kehidupan saya, gitu kan. Berarti guru segala guru. Nah, Bapak angkat tadi itu kemudian juga gitu nya Omnya. Dan Pak Musli sebagai pemangku kebijakan sangat menyupport kalau dulu ya. Sekarang juga mungkin bisa menyupport, cuman panjang tangannya putus merentang ngahubungkeun istilahna meureun. Dan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan diri kita. Betul sekali. Karena mungkin ada miskomunikasi antara si pemangku jabatan dengan masyarakat di bawah gitu kan. Kalau misalkan kita masyarakat atau remaja pure mah cuman untuk kebersamaan, untuk nggak ada istilahnya, nggak ada niat lainnya, mungkin nyampe. Tapi kebanyakan udah nyampe di atas ada kepentingan pribadi kan. Jadi tadinya untuk ini jadi belok ke sana, untuk ini jadi. Bagi saya gini sih Kang Bul ya, kalau boleh menyikapi, kalau kepentingan pribadi sah-sah saja, tapi win-win solution. Lu punya apa? Produk apa yang dijual buat saya? Sok saya beli, tak konsekuensinya jadi enak kan? Iya sih kalau seperti gitu. Itu enak lah. Mutualis ya. Betul sekali. Gitu. Tapi nggak nyampe ke situ ternyata. Saya nggak komen ya. Iya. Bisi jero teuing ya. Tapi intinya untuk kondisi saat ini apresiasi untuk arah ke situ belum ya. Betul sekali. Bukan belum, mungkin terputus. Mungkin alasan Covid lah teh ya atau banyak. Tapi bisa kan Mang kita remaja kita atau ya masyarakat Sukabumi khususnya untuk kembali seperti dulu. Sangat bisa. Karena kalau kita lihat kan dari dulu juga Sukabumi sebenarnya banyak orang-orang berprestasi ya. Banyak potensinya.
Bisa nggak kita gitu ke Sangat seperti itu? bisa sekali karena potensi itu kota kecil yang bersahabat penuh cerita lah ya. Melahirkan banyak atlet, banyak istilah orang-orang yang ternama gitu kan. Sering saya melihat ada salah satu pejabat di luar Sukabumi, Tangerang, dari mana? Oh, petinju Sukabumi dulu, tapi ditarik sama Tangerang. Oh, ini di mana? Dari Sukabumi, di Cianjur, Sukabumi. Ditarik di sini dia jadi atlet di sana gitu. Orang Sukabumi bela luar jadi atlet di sana gitu, latihannya dasar di sini gitu kan. Kenapa enggak kita program? Karena kan kita bisa lihat, oh berarti dia potensi, makanya bisa bela kota luar gitu kan. Kenapa enggak? Nggak mungkin diterima sama kota luar kalau dia nggak punya prestasi ya. Betul sekali. Iya Gitu, lah. nah. Banyak lah orang potensi sangat bisa. Cuman saya mengharapkan satu bapak angkat tapi yang nothing tulus ya. Yang tanpa Nggak ada apa-apa. kepentingan apapun ya. Tidak ada Pure kepentingan untuk apapun. Nothing tulus untuk memajukan kota Sukabumi minimal jasmaninya. Jasmani kuat, rohani kuat, akhlak pun ikut kuat, gitu aja. Cukup. Iya sih, dari situ kan Ya, basicnya. selebihnya biar yang lain mengajarkan, mungkin Kang Bul mengajarkan Janganlah dia mah. apa. Jangan komputer. Nah, ini untuk di Widal sendiri program terdekat itu apa nih? Untuk terdekat mungkin apa ya? Saya juga kurang tahu masalah itu. Karena kan ini kemarin kan kita sudah ini ya program yang terakhir itu baksos gitu ya, Yeah. bakti sosial di bulan Ramadan. Untuk sekarang mungkin ada pertemuan dulu untuk berbicara. Katanya mau ada hayang non, hayang Idul Adha, hayang non, Oh, hayang kurban katanya. Kurban. Nanti itu ada. Cita-citanya kalau Widal itu tinggi. Sekarang mau pingin kurban, pingin ya insya Allah suka ada rezeki. Amin, insya Allah. Kalau berbuat baik, insya Allah ada aja jalannya. Saya yakin. Selalu ada jalan ya. Jadi gitu aja Ya. untuk Widal. Berarti kembali lagi ke Mang Doni. Siap. Mang, untuk menyikapi penyelewengan remaja ini sekarang ini nih, baiknya kita itu gimana sih? Makanya banyak yang gabung ke geng motor, banyak masalah sini sana. Ini Kita itu tidak- harus gimana sih sebenarnya gitu? Bagi saya ini tidak bisa hanya jadi tugas salah satu pihak atau salah satu instansi. Mohon maaf, kita harus bekerja sama antara pemerintah, pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat juga gitu kan. Apa sih sebetulnya yang mengakibatkan mereka jadi geng motor itu kan? Kan zaman dulu nggak ada geng motor, memang ada tawuran tapi nggak lah geng motor Geng-gengan seperti itu gitu. kan ya. Kita tarik permasalahan seperti apa? Dia datang dari mana? Menurut saya kan dari data yang terhimpun banyak orang-orang yang di luar kota Sukabumi loh. Iya. Datang ke Sukabumi cari sensasi atau segala macam tanpa istilahnya dia pikir panjang, tanpa keahlian, hanya main gebuk aja gitu kan. Bari bareng-bareng deh. Oh, sekali gitu kan. Hanya seperti itu aja. Nah, saran saya begini, semua lapisan masyarakat tarik jalur benang merahnya, dari mana dia datang, untuk apa tujuan dia masuk geng motor. Nah, kalau udah tahu tinggal dibina gitu kan. Tinggal simpel sebetulnya kalau semua berperan, Iya. bekerja sama gitu kan. Simpel sekali. Ya kan kebanyakan kalau yang saya dengar itu kebanyakan geng motor karena terbawa dari tidak ada kerjaan itu. Betul sekali, bisa Jadi nganggur-nganggur, yang keluar sekolah nganggur, nggak ada kegiatan, ada yang ngajak nongkrong-nongkrong, akhirnya seperti itu. Betul sekali kan Ya, tadi disebutkan Kang Bol ya. Kalau kita tahu permasalahannya, dia datang dari mana sih? Untuk apa datang? Maksudnya masuk geng motor untuk apa? Ketahuan permasalahannya, kita lah. Di sini ada, mohon maaf, ada dinas koperasi, dinas pariwisata. Kalau dia berbakat kita salurkan aja potensinya gitu kan. Oh ini mungkin dalam bela diri salurkan ke diaspora gitu kan. Oh dalam seni salurkan gitu. Dalam usaha salurkan. Banyak sebetulnya kalau kita kerjasama. Ya berarti kita itu ada miskomunikasi bener ya Miskomunikasi dengan juga menurut dengan saya. pemangku jabatan itu ya. Tapi kan kita juga ada tanggung jawab sebagai para pengurus organisasi, pengurus komunitas, mungkin lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Betul untuk sekali. menangkal kegiatan seperti itu. Karena mungkin karena nggak ada kegiatan, terus juwet, terus komo deh patah hati, nah jadi untuk apa dari itu para rugun rungsing. Ya intinya mungkin kita harus perbaiki komunikasi dengan pemangku jabatan. Ya. Terus kita juga mungkin harus menawarkan diri, kita punya ini, Boleh. punya ini. Kita punya produk nih, ini silakan, produk gitu kan. mau nggak seperti ini kan? Tergantung dari pemerintahnya mau nggak menyambut kita gitu kan. Waktu 90 zaman kita SMA lah Kang ya, Bol ya. Dulu kan sering tawuran pelajar. Ya, Diusulin, sempat sama kalau nggak salah sama Pak Mosili juga. Ada pertandingan tinju antar pelajar. ya.
Ternyata pesertanya notabene yang keahlian bukan petinju, bukan petarung gitu kan, bukan tukang tawuran, orang-orang biasa gitu kan. Nah ini kan kelihatan mentalnya juga udah rusak gitu kan, beraninya keroyokan gitu kan. Sementara kan kalau fight berhadapan-hadapan resikonya tanggung sendiri gitu kan. Dia punya ide, punya insting bagaimana mengungguli lawan gitu. Kalau ini kan celaka banget kalau tawuran, saya nggak referensi banget gitu. Jing di enak kan budak teh semoga kepri kemanusiaan geus ngadek teh. Aduh. Itu tuh jadi kebudayaan sekarang. Jadi tren-tren. Itu jadi kebudayaan loh. Saya mungkinlah sedikit pesan buat adik-adik atau teman-teman ya yang mohon maaf masuk geng motor, lebih baik sudahlah berhenti. Kita awal akhir juga pasti kembali ke keluarga. Yang namanya teman sahabat hanya temporari, mengucapkan Nuri mah kolotnya Om. Betul, memberi yang belasungkawa, yang iba, yang hanya temporari, tetap orang tua, keluarga yang direpotkan. Ya kan terbukti ketika kita jadi korban yang merawat orang tua. Satu, saya punya cerita. Banyak orang yang kelihatan sok jago, banyak orang yang kelihatan sok kuat, tapi begitu disentuh, pak, Pingsan. mending pingsan, laporan. Saya sangat ya yang seri lah berarti. Telucunya. Tong disiar atuh, ari saker embung disentuh mah ulah disiar atuh. Gitu lamun disentuh ku batur, wayahna konsekuensi depan maneh kitu hirup. Penjualannya, bener. Peace we meureun gitu. Make peace not war lah gitu. Mending kikian podcast. Benernya. Itu Terus, teh berarti didikan dari bukan Didikan yang salah kaprah. Ya. Itu Pergaulan kebanyakan karena media sosial juga tidak terkontrol kan. Kalau dulu kan mungkin zaman Orde Baru kan media itu dikontrol sama masyarakat. Jadi kan belum ada secanggih kita ini. Gitu juga terus CCTV terus semua juga dikontrol masyarakat. Jadi masyarakatnya tidak perlu tahu kegiatan atau kejadian-kejadian yang wah sensor dulu ya. Na film teh aya di kadek gitu. Aya mah pan film TV aya na YouTube ngadek jadi diajarkeun jadi nantinya. Aya nu nonton kan anak kecil. Nah seperti itu, tapi kan kita tidak bisa menyalahkan zaman juga kan. Betul ya karena sekali. Zaman kan semakin transparan, kita tidak bisa menutupi. Kita Noel aja besok udah ditangkap kan. Jangankan Noel ini gara-gara jempol juga bisa masuk bui. Ngimpinya di masuk bui. Salah ngetik di bui. Salah ngetik di bui. Tapi geus nang kita di-hack. Akun orang di-hack cenah. Mohon maaf sudah lama tidak dipergunakan. Padahal mah cuci tangan, sieun. Terus Bang, siap. Untuk program di Sasana Amang itu untuk program kedepannya masih berjalan? Program saya tetap dari awal, saya hanya menguatkan mental anak didik saya, membangun mental anak didik saya. Selebihnya nanti saya serahkan ke Sasana Kota Sukabumi. Asuhan udah ada di Sasana. Pertina masih jalan? Masih berjalan, cuman mohon maaf saya agak jorang di sini nih. Belum punya Sasana, masih di Gedung Juang. Gitu. Saya minta supportnya juga Kang Bo. Saya di sebidang tanah yang saya miliki yang seupret, saya mau bikin Sasana. Amin. Mudah-mudahan obrolan kita ini nyambung pada yang berkepentingan, yang bukan maaf ya, yang dibendo barinya. Merubah mindsetnya, bisa arek nyumbang ke sik batu gawe tah ka Sasana saya. Saya bikin Sasana di daerah mana, Mang? Daerah Ciaul. Di Gang Samsi. Oh, di Gang Samsi biasa. Terus nama Sasananya apa? Belum. Belum. Tapi kemungkinan saudara ya. Saudara Kem. belum. Baru cita-cita ya. Tapi udah ada ya. Yang kemarin di video itu ya. Betul sekali. Baru berapa gitu. Tapi itu saya punya niatan itu karena apa? Kalau Ustadz mungkinnya akhlaknya ya, kalau saya fisiknya we kenai. Bagi tugas. Kan? Yang penting tujuannya sama Om, berbuat baik Om. Insya Allah. Dan berbagi ya Om ya. Karena mungkin yang saya pelajari dalam kehidupan itu ya. Ketika kita dikasih Allah umur itu sampai umur 40 tahun kita untuk diri sendiri. Betul. Tapi dari 40 tahun ke itu kita usahakan untuk manfaat untuk orang lain lah. Betul. Udah berpikirnya untuk bukan buat diri sendiri, buat orang lain lah, gimana apa yang terbaik dari kita bisa dimanfaat untuk orang lain. Kan seperti itu ya. Betul. Ya mungkin kita kan sealiran. Jadi Bang Korma kamari we gitu. Ayo nama kumaha manfaat. Dan kebetulan juga mungkin di Wida juga kita insya Allah kita juga akan bikin MMA gitu ya. Siap. Ya mungkin nanti juga kita akan berhubungan dengan Bang Doni bahwa untuk pelatihan tinju dasarnya mungkin bisa di Sasana ini. Terus untuk
jiu-jitsu atau yang lainnya bisa di yang lain, di Muay Thai yang lain ya. Seperti itulah. Doain juga mungkin Mudah-mudahan ya, semoga mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi membentuk remaja Sukabumi agar lebih baik lah ke depannya Insya gitu ya. Allah. Ada kegiatan Ya, itu juga. harapan kita semua ya, dalam artian apa? Cukuplah pelajaran kita yang terdahulu untuk diri kita. Tapi kita ambil intisarinya untuk adik-adik kita yang lain, Yeah. kan bahwa perbuatan ini jelek. Jangan lo sampai mengalami seperti ini. Cukup kita aja yang menderitain. Lebay. Tapi emang bener Mang. Apa yang kita alami itu kan sebagai pengalaman. Karena namanya juga pengalaman kan harus diceritakan. Karena efeknya itu seperti apa. Kalau pengalaman bagus, jadi efeknya bagus ya kita ceritakan ke adik-adik kita yang bagus. Kalau kita berbuat yang seperti ini, nah efeknya seperti ini. Nah, tinggal milih nantinya kan kembali lagi ke remaja yang sekarang. Betul. Badai mana? Badai goreng, badai halus gitu kan. Tidak semua orang loh ketika pertamanya buruk terus jadi terbaik. Betul sekali. Kadang-kadang lagi kerburuk meninggal lah. Jangan sampai seperti itulah gitu. Makanya ya kita juga mungkin masyarakat Sukabumi, remaja Sukabumi butuh orang-orang seperti Amang lah yang bisa memotivasi, yang masih banyak atau masih ada kepedulian untuk remaja-remaja ya. Karena mungkin bukan tanda kutip senior atau bukan senior, orang-orang dewasa mungkin sudah lelah dengan kehidupan, mereka berpikir untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Ya Sukabumi juga butuh orang-orang seperti Amang lah yang bisa meningkatkan atau lebih perhatian ke remaja-remaja harus gimana nih. Kadang-kadang kan remaja perlu pengarah Bang. Betul sekali. Mentor. Wah, perlu mentor. Karena kan namanya remaja itu orang yang sedang mencari jati diri itu kan ya. itu usia labil bah. Iya. Remaja itu usia labil ya. Benar. Ya, Om, benar motong nih. Selain Om di Sukabumi yang berperan di arah situ, ada siapa aja Om membentuk tim kah atau single fighter gitu? Saya kebetulan single fighter karena apa? Ini tinju olahraga yang saya cintai gitu kan. Sempat saya kontak teman, sempat saya istilahnya kontak saudara, bantulah ngelatih gitu kan. Tapi dalam artian saya belum sanggup, belum memberikan transport mereka. Tapi saat ini saya single fighter dulu. Kecuali begini, saya berat nih, tolong latih si Anu, nih saya kasih gitu, saya kasih job mereka gitu kan. Nah, next, udah saya bikin sasana, saya baru undang mereka semua gitu kan. Oh, gitu. Dengan konsep perubahan yang berbeda, tapi intinya mencintai olahraga. Gitu kan. Cintai dulu olahraganya. Cintai olahraga dulu. Berarti kalau ada bahasa kayak barusan belum bisa ngasih nih buat pelatih yang lain gitu ya, buat pelatih yang lain. Di sini Om sukarela berarti. Kan kalau saya secara kan pribadi. privat digaji. Oh iya ya, secara privat. Dulu kan saya pernah sempat ngelatih juga di salah satu instansi di tempat saya bekerja. Iya, iya. Gitu kan. Saya panggil teman-teman atlet juga. Kasihan dong, kita masih jiwa di jalan lah ya. Kasihan datang nggak dikasih bensin segala macam. Otomatis pribadi kita yang ngasih gitu kan. Nah, kesini saya punya anak didik banyak, ya lumayan lah. Tolong dong bantu ini. Ini alamatnya, lu datang aja atau saya kontak dulu nyambung, alhamdulillah gitu. Oh, udah berjalan ya. Jadi kan Mang Doni itu privat melatih tinju. Jadi jadi belum bisa bikin sasana. Karena kalau bikin sasana kan bukan harus satu. Ya, pelatihnya harus banyak. Nampung. Belum pelatih fisik, belum apa. Nanti kan setelah konsep itu terjadi baru bisa Baru mengajak yang lain. dibentuk yang bener ya. Tapi untuk teman-teman rekan-rekan yang seprofesi tapi belum bekerja, kalau saya ada halangan atau baru dikasihkan dojobnya. Ini ada saya punya murid didik ini nih. Bagi-bagi lah ya. Gitu. Dan saya untuk saat ini ya, saya lebih nyaman jadi privat karena apa? Segala sesuatu mereka yang tanggung dalam artian begini, seperti vitamin apa segala macam dia yang tanggung, keselamatan anak didik dia yang tanggung karena saya yang datang ke rumahnya. Nah, itu ya. Personal gitu, datang ke rumahnya by one datang seorang-seorang gitu kan ke rumah. Lebih nyaman begitu untuk saat ini. Karena kalau sasana kita harus yang punya program kan ya. Betul sekali punya program dan dengan pemerintah harus dekat juga gitu kan. Iya kan penyaluran Om nantinya, bener nggak? Berat Mas Bro, bukan sasana teh. Vitamin, semua harus ada semua. Siswa teh kan perlu dibiayain ke orang meureun. Gitu mah. Emang mereka nggak bayar iuran kalau sasana akhirnya? Enggak, kalau itu mah yang belajar bukan untuk prestasi, karena kalau orang-orang yang akan berprestasi yang akan kita naikkan ke lebih atas kan itu sasana. Sasana. Berarti kita harus ngebentuk kudu merek vitamina, kudu program olahraga. Benar jeung pemerintah. Ayo urang di mana atuh lamun teu ti luhur mah gitu kan. Engke deui we Om eta mah berartinya.
Tapi insya Allah sih, insya Allah. Insya Allah didangu. Pasti ini menyampaikan. Pasti ini menyampaikan. Karena Katanya pengalaman harewas. itu, memang pengalaman ketika saya ngobrol dengan para pemangku jabatan, berita nggak nyampe katanya. Kebanyakan yang mencurahkan itu karena isi perutnya belum terisi, bukan program, bukan untuk kemajuan mana. Kebanyakan yang datang itu minta proyek. Kebanyakan yang datang itu mana atuh, bukan yang datang saya buka program ini jangka panjang, jangka pendek seperti ini. Jarang yang gitu katanya. Paling jangka dapurnya. Tapi saya kan gini ya, saya saking kadang-kadang saya ingin berhadapan dengan kepala dinas atau dengan para pejabat lah, punya program apa, saya pengen ditantang dalam arti begini, kamu punya program apa untuk Sukabumi? Nah, saya kan kasih program saya seperti ini gitu kan. Saya ingin menguatkan mentalitas Sukabumi, fisiknya, mentalnya, terhadap pemikirannya gitu kan. Tugas saya dalam apa? Dalam hal olahraga gitu kan, seperti ini gitu. Kalau mental kuat, fisik kuat, pikiran cerdas, nyambung bro. Iya, nyambung gitu. Tinggal kita mengisi dengan hal baik aja. Iya, karena ketika kita udah mentalnya bagus, dia punya kemampuan, dia berpikir dua kali untuk mencederai orang lain. Betul, kan. Karena dia bisa mengukur kekuatannya sendiri. Namun orang sembarangan nenggel batu bisa ngagoak teu pararuguh tah gitu kan. Betul sekali. Nah, itulah disebut satria, lain satria baja hitam. Ya. Kita menang pamere elmuna. Hitamna nunjukna kayak itu atuh. Terus ini Mang, untuk penutup closing nih. Ada quote untuk remaja Sukabumi atau sepatah dua patah kata yang bisa membangun remaja Sukabumi. Silakan Mang. Untuk teman-teman, khususnya adik-adik semua, jangan takut untuk belajar, khususnya belajar kebaikan, karena dalam belajar tidak ada kata terlambat. Iya betul. Itu aja cukup. Sip. Nah, Baraya Sukabumi seperti itulah. Karena kalau kita ngobrol dengan Mang Doni, biasanya sampai subuh. Biasanya sampai ini kan takut nanti nguploadnya keterbatasan lama. Waktu ya. Terbatasan waktu juga. Intinya nguploadnya nanti lama ya. Inilah kita pembahasan tentang remaja kreatif, remaja berolahraga dengan Kang Doni. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga bisa menjadi motivasi juga. Betul. Dan untuk kalian yang ingin privat tinju, deskripsi. Silakan Mang, mau kemana dah yang mau privat tinju Mang? Komen di deskripsi. Boleh, langsung aja ke Mang Umbul. Komen di Tapi deskripsi. satu hal, bukan untuk ngajago, tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Minimal diri sendiri. Kang Septa, nuhun. Aduh, walaupun sedikit bicara, tapi mungkin nanti sesinya yang banyak bicara. Episode Kang Septa Mang, nanti lebih panjang. Siap. Sami-sami. Podcast ya. Siap. Semoga apa yang cita-citakan Amang bisa sukses. Amin. Bisa berkah dan selalu terus berbuat kebaikan. Insya Allah. Terima kasih. Ketemu lagi dengan nanti di episode berikutnya di Baraya Widal Podcast. Salam Widal. Salam Widal. Kayak gimana?